Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Vianda Yuliantoro, pemandu coaching klinik pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai strategi-strategi yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan brand awareness atau kepedulian pelanggan terhadap produk kita. Nah, mengapa kita justru perlu mempertahankan kepedulian pelanggan terhadap produk kita di masa-masa pandemi ini, yang sebenarnya di masa-masa ini penjualan kita justru menurun. Nah, tentunya jika hari ini kita tidak dapat mempertahankan kepedulian pelanggan terhadap produk kita, pada saat pandemi COVID-19 ini berakhir, tentunya kita akan kesulitan membangun kepedulian pelanggan terhadap merek kita mulai dari awal lagi. Sehingga dengan tetap mempertahankan kepedulian pelanggan terhadap produk kita, tentunya kita harapkan kita tidak perlu bersusah payah untuk membangun kepedulian pelanggan terhadap produk kita sejak awal lagi pada saat pandemi ini berakhir. Dalam menjaga kepedulian pelanggan terhadap produk kita, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Di dalam ilmu manajemen dikenal 4 tingkatan pelanggan untuk mengenal produk kita. Yang pertama adalah kepedulian terhadap merek atau diistilahkan dengan brand awareness. Dan yang kedua adalah brand loyalty atau tingkat loyalitas atau kesetiaan pelanggan terhadap produk kita. Yang ketiga adalah brand association atau sesuatu yang mengingatkan pelanggan terhadap produk kita. Dan yang keempat adalah perceived quality atau kualitas yang dipersepsikan oleh pelanggan kita terhadap produk kita. Nah, kita coba untuk membahas satu persatu masing-masing topik itu. Pada topik yang pertama, yaitu brand awareness atau kepedulian terhadap suatu merek. Yang dimaksud dengan brand awareness adalah tingkat kepedulian atau kemampuan pelanggan untuk mengenal suatu produk di antara sederetan produk-produk yang sejenis. Contohnya, misalnya kita melihat banyaknya merek air minum dalam kemasan. Di antara sederetan air minum dalam kemasan ini, tentunya kita dapat dengan mudah mengenali merek yang menggunakan botol warna orange. Itulah yang disebut dengan brand awareness, yaitu kemampuan pelanggan atau konsumen untuk mengingat produk kita di antara sederetan produk-produk yang sejenis. Tentunya ada tingkatan di mana seseorang mengenal suatu produk. Dimulai dari tingkat yang paling bawah, yaitu unaware of brand atau sama sekali belum mengenali merek tersebut. Ini adalah tahap di mana produk kita mungkin masih baru, konsumen belum mengenali produk kita sama sekali, nah sehingga produk kita belum dikenal oleh konsumen sama sekali. Tahap yang kedua adalah brand recognition, di mana konsumen akan mampu mengingat produk kita jika memiliki suatu ingatan tertentu terhadap produk kita. Dan yang ketiga adalah top of mind, di mana produk kita merupakan produk yang diingat pertama kali oleh konsumen kita. Nah, tentunya kita akan sangat bergembira sekali jika produk kita sudah menempati top of mind di mata konsumen kita. Bagaimana caranya agar produk kita tetap menjadi produk yang paling diingat oleh konsumen kita? Pertama, kita bisa memanfaatkan berbagai media sosial yang ada, misalnya Facebook dan Instagram. Nah, kita bisa melakukan posting rutin setiap hari mengenai produk kita agar produk kita ini tetap diingat oleh konsumen kita. Tidak hanya berjualan secara langsung atau hard selling, tetapi posting ini bisa berupa edukasi ataupun bisa berupa testimoni dari pengguna kita dan sebagainya. Setelah produk kita menjadi top of mind di benak konsumen kita,
maka kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana membangun kesetiaan terhadap merek kita atau brand loyalty. Brand loyalty ini ada 3 konsep, yaitu yang pertama adalah konsumen yang tidak memiliki kesetiaan terhadap merek sama sekali, atau no brand loyalty. Konsumen yang tidak memiliki kesetiaan terhadap merek, mereka tidak memikirkan merek dari produk yang mereka gunakan. Sehingga tentunya ini akan merepotkan kita sebagai pengusaha. Biasanya yang diutamakan oleh konsumen adalah produk yang murah, banyak, dan enak. Pada tingkatan yang kedua setelah no brand loyalty adalah customer yang berganti-ganti merek, atau diistilahkan dengan brand switcher. Kadang-kadang mereka menggunakan merek A, kadang-kadang mereka menggunakan merek B, tergantung pada benefit yang mereka dapatkan dari produk tersebut. Nah, pada tingkatan yang teratas, yaitu pelanggan dengan loyalitas yang tinggi terhadap suatu produk. Mereka tidak ingin menggunakan produk yang lain selain produk kita. Tentunya kita akan sangat berbahagia jika memiliki pelanggan-pelanggan yang sangat loyal terhadap produk kita. Bagaimana cara kita membangun brand loyalty dari produk kita? Tentunya hal ini terkait erat dengan strategi pelayanan. Bagaimana kita bisa menjalin relasi yang baik, yang personal, yang memberikan kenyamanan bagi pelanggan kita. Nah, tentunya dengan pelayanan yang baik tersebut, pelanggan akan semakin loyal dengan produk kita. Selanjutnya, pada tahap yang ketiga, kita akan berbicara mengenai brand association atau sesuatu yang mencantolkan ingatan konsumen kita terhadap produk kita. Misalnya, jika kita mengingat iklan, diputar, dijilat, terus dicelupin. Nah, ini tentunya sudah mengasosiasikan kita kepada satu merek tertentu. Atau apapun makanannya, minumnya, nah ini juga pasti mengasosiasikan kita kepada suatu merek tertentu. Nah, sudahkah Bapak Ibu memiliki brand association atau sesuatu yang mencantolkan ingatan konsumen kepada produk Bapak Ibu? Misalnya tagline, logo, maskot, atau sebagainya. Jika belum, sekarang adalah saat yang tepat untuk membangun brand association agar konsumen selalu ingat kepada produk kita. Miliki sesuatu yang unik dari produk Anda untuk dipublikasikan secara terus-menerus sehingga benar-benar tertanam di benak konsumen Anda. Pada tahapan yang terakhir, kita akan berbicara mengenai perceived quality, yaitu kualitas yang dipersepsikan oleh pelanggan terhadap produk kita. Tentunya pelanggan membeli produk, mengeluarkan uang, mengharapkan kualitas tertentu dari produk tersebut. Inilah yang disebut dengan persepsi kualitas yang diharapkan oleh pelanggan atau perceived quality. Nah, bagaimana caranya kita membangun kesesuaian antara persepsi kualitas yang diharapkan oleh pelanggan dengan kualitas produk yang sebenarnya? Tentunya perceived quality ini terkait dengan promosi atau publikasi yang kita lakukan. Nah, usahakan untuk selalu menjaga kesesuaian antara publikasi dan kualitas produk. Jangan sampai kita mempublikasikan terlalu bombastis, sedangkan produk kita kualitasnya mungkin tidak seberapa, sehingga pada saat menerima produk kita, konsumen akan merasa kecewa. Tentunya pada saat mereka kecewa, mereka tidak akan melakukan pembelian ulang. Tetapi jika kualitas produk yang mereka dapatkan sesuai dengan harapan mereka, mereka akan membeli berulang dan berulang, bahkan akan merekomendasikan produk kita kepada keluarganya.
Demikianlah bagaimana cara kita untuk membangun kepedulian pelanggan terhadap produk kita selama masa pandemi dengan memperhatikan yang pertama adalah brand awareness atau tingkat pengenalan konsumen terhadap produk kita dengan selalu melakukan posting di berbagai media sosial secara rutin dan kontinu. Yang kedua, bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk kita dengan melakukan pelayanan yang prima kepada pelanggan kita. Dan yang ketiga adalah usahakan untuk membangun brand association atau sesuatu yang memudahkan pelanggan untuk mengingat produk kita. Dan yang terakhir adalah menjaga kesesuaian antara kualitas produk kita dengan kualitas yang diharapkan oleh pelanggan. Demikian materi coaching klinik pada kali ini. Kita akan bertemu lagi di materi-materi berikutnya. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti materi-materi hingga tuntas. Demikian dari saya, Fianda Iliantoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.